Oke, selamat sore Tribun Medan. Selamat sore Tribuners. Kita bertemu lagi di acara Selamat Sore Medan edisi hari Kamis tanggal 21 Maret 2024. Ya, masih bersama saya Truli Oktopurba dan saya Edi Wahyudi. Ya, kita sudah menyiapkan tiga berita yang disiapkan oleh tim redaksi Selamat Sore Medan hari ini. Nah, hari ini sepertinya cuaca sudah kembali ini ya, panas ya, setelah semalam sempat dilanda hujan deras. 3 hari terakhir lah ya. Ya, di Medan ya. Iya, hanya saja memang tidak merata sepertinya. Tidak merata ya, Tru ya. Sporadis betul ya kayaknya. Betul, iya. Baik, nah untuk mempersingkat waktu kita langsung lanjut ke ini berita pertama, yaitu dari masih seputar kriminal ya. Iya. Nah, tersangka favorit ya tuh. Betul sekali ya. Nah, dan ini yang pertama yaitu dari tersangka MPS ya, yang diduga menjadi pelaku cabul terhadap putri kandungnya yang masih berumur 15 tahun itu kini sudah ditahan oleh pihak Polres Tapanuli Utara. Ia telah melancarkan aksinya selama 8 bulan sejak bulan Juli tahun 2023 lalu. Dan Kapolres Tapanuli Utara AKBP Erni Sitinjak mengutarakan pelaku telah mencabuli putri kandungnya itu berulang kali sejak 8 bulan yang lalu, dan terbongkarnya aksi bejatnya itu setelah korban merasa tidak tahan menanggung beban yang ia alami. Nah, setiap kali ingin melakukan perbuatan cabul, tersangka selalu mengancam korban akan membunuhnya manakala menyampaikan perbuatannya kepada ibu korban atau istri tetangga. Tersangka. Oh iya, tersangka ya. Iya. Nah, selanjutnya ia menguraikan bahwa saat tersangka menjemput korban, ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Mapolres Tapanuli Utara. Kini ia sedang ditahan di ruang tahanan Mapolres Tapanuli Utara sembari menjalani pemeriksaan. Ia juga menyampaikan pihaknya segera menyampaikan berkas kasus ini kepada kejaksaan. Nah, ini menurut keterangan dari pihak kepolisian ya. Dalam hal ini siapa nih ya? Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak ya. Nah, tersangka dipersangkakan pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan sanksi hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun ditambah sepertiga dari total hukuman. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Istri Bapak tidak pernah melayani layaknya suami istri. Nah, itu daya Pak. Melayani. Sudah berapa kali melakukannya? 7 kali seingat saya Pak. 7 kali. Iya Pak. Nah, di mana Bapak melakukan itu? Di rumah Pak. Di rumah. Di rumah siapa? Rumah saya sendiri Pak. Pertama kali. Terus seterusnya Di ladang Pak. di ladang. Terus Di jalan Pak. pada saat Bapak melakukan, apakah ada istri Bapak? Tidak Pak. Tidak sama sekali mengetahui. Tidak Pak. Posisi istri di mana? Kerja ke ladang Pak. Nah, pada saat Bapak melakukan di ladangan Bapak, apakah istri posisinya di mana? Posisi ladang orang Pak. Setelah melakukan pencabulan ini terhadap anak kandung sendiri, apakah Bapak menyesali perbuatan? Nyesal sekali Pak. Tanggal 16 Maret yang kita menerima lapor tentang membunuhi di bawah umur, karena lapor tersebut pelakunya adalah ayah korban sendiri, di mana perbuatan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 8 bulan ya. Dari pengakuan si tersangka sendiri bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan berulang-ulang dalam waktu kurang 8 bulan tersebut. Jadi peristiwa ini memang dilakukan oleh ayah kandung dari korban sendiri dan berawal dari hilafnya ya. Pertama kali dilakukan hilafnya orang tersebut awalnya dengan ancaman, jangan ribut kau, diam kau, jangan kau kasih tahu mamamu,
Kalau tahu itulah jalan kematianmu. Kemudian peristiwa ini diketahui pertama kali karena korban sudah merasa tidak enak dan hutan untuk ke rumahnya, dan akhirnya korban bercerita kepada temannya, rekannya di dalam satu kos. Kemudian temannya tersebut juga bercerita ke ibunya korban, dan akhirnya korban. Pada saat itu ternyata pertama bahwa orang tua, ayah atau pelaku, ayah dari korban menjemput di kosannya, dan sebelum. Nah, itu tadi laporan video dari kasus pencabulan yang terjadi di Tapanuli Utara. Nah, untuk melihat seperti apa kasusnya saat ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Maurits Pardosi. Selamat sore, Maurits. Selamat sore Tribun Medan, selamat sore Bang. Iya, nah ini selamat sore Kak Eti. Baik, nah ini kita bisa ini ya flashback dulu ke belakang nih. Nah ini sudah 2 hari ya, kalau nggak salah ini ditangkap 2 hari yang lalu ya. Iya. Karena beritanya sudah muncul sebetulnya. Iya, tanggal 20 semalam. Nah bagaimana ini perkembangan kasus ini? Apakah ada ini hal-hal baru yang barangkali bisa disampaikan kepada Tribuners semuanya saat ini? Silahkan. Oke, terima kasih. Hal baru dari yang pertama itu yang bahwa perlakuan itu dilakukan selama 8 bulan ya, dari pengakuan tersangka sejauh yang kita ketahui bahwa itu hanya sekedar 7 kali tanya, tapi dari hasil pemeriksaan sudah berkali-kali, bahkan berpuluh kali begitu. Jadi sebenarnya si korban ini sudah pertama sekali sebenarnya menceritakan hal ini kepada teman satu kosnya dan juga induk semangnya. Dan kenapa bisa tertangkap si tersangka ini, karena kebetulan si tersangka ini ingin menjemput dan ingin menodai kembali putrinya ini dan menjemputnya dari tempat kos. Nah, begitu dia datang, induk semangnya sudah tahu bahwa ayahnya adalah seorang pelaku bejat, lalu dia diteriaki dan hampir diamuk massa sebenarnya. Nah, dari situlah pihak kepolisian langsung mengamankan dan segera menahan si tersangka. Dan biasanya kalau kasus seperti ini harus ditambah lagi sepertiga dari jumlah tahanan yang disangsikan atau disangkakan kepada dia dengan pasal-pasal yang tadi, Bang. Itu aja sebenarnya. Iya, baik. Berarti tadi barangkali Maurits tadi menyebut bahwa ada ini ya, apa namanya, sudah menceritakan ke teman kos dan induk semang seperti itu. Berarti dalam hal ini si putri kandung itu tidak bersekolah di ini ya, di kampung halamannya gitu ya? Ya. Oke, baik. Pertama kejadian, pada saat kejadian awal-awal itu si korban tinggal di rumah orang tuanya, begitu ya, Maurits? Iya, jadi sebenarnya kejadian itu pas di umur dia 15 tahun. Jadi artinya kan biasa itu anak sekolah biasanya pulang di hari Sabtu kan begitu. Oh, begitu. Nah, jadi kan ada waktu dia untuk di rumah karena bisa dipahami bahwa kawasan masih satu kabupaten begitu. Jadi kemungkinan besar bisa dia cepat pulang begitu, Bang. Iya. Artinya sekarang usianya sudah 16 tahun ya, perkiraan seperti itu ya. Menjalani 16 tahun, Bang. Masih 15 tahun lah. Iya, oke. Kemudian Maurits, apakah dia kepindahannya atau tinggalnya yang ngekos itu apa karena dipicu kejadian tersebut atau memang seperti itu di sana ya, tidak ada sekolah barangkali karena jauh begitu ya, Trul ya? Itu bagaimana sampai dia, karena usia 15 tahun itu kan masih sangat muda ya untuk tinggal ngekos begitu, Maurits? Sebenarnya kalau di daerah kawasan Danau Toba hal biasa ya, kalau sudah tamat SMP atau sekolah menengah pertama, pada umumnya pun anak SMP sudah banyak juga yang kos kalau soal itu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya, tetapi soal lokasi ini. Jadi awalnya dia ketika pulang dari kos datang ke rumah, si bapaknya itu langsung mengancam dia untuk kalau tidak mau melayani akan dibunuh begitu. Awalnya tidak terjadi, tetapi lama-kelamaan karena memang dia selalu mendapatkan intimidasi seperti itu dan juga tidak ada pertolongan yang ia peroleh juga dari orang lain, akhirnya ia pasrah begitu dengan aksi bejat ayahnya ini. Oke, baik. Adakah informasi bagaimana sebenarnya kalau orang tuanya gitu, yang ibunya bagaimana? Atau saudara-saudaranya?
Ya, dari informasi yang kita peroleh, Bang, yang pasti kan ibunya juga langsung memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Artinya pihaknya juga berharap bahwa kasus ini ditangani secara seadil-adilnya begitu saja, Bang. Karena beberapa kali kita coba ibunya juga untuk buka suara, susah, Bang. Tetapi dari pendekatan kepolisian, ia berharapnya seperti itu, Bang. Iya, betul sekali ya. Maurits, apa sih namanya? Kondisi korban sendiri bagaimana saat ini? Apakah ada pendampingan, ada yang dilakukan bagaimana? Iya, biasanya Kak, itu pasti ada pendampingan dari unit PPA dan juga dari pihak pemerintah, biasanya Dinsos. Nah, jadi pastinya PPA juga, apalagi dalam proses hukum ini kan, pihaknya melakukan ini juga pendampingan, setidaknya sampai ingkrah keputusan pengadilan begitu Kak. Tapi apakah korban tetap beraktivitas seperti biasa, sekolah dan lain-lain? Sampai saat ini masih tinggal di rumah orang tuanya dan infonya demikian, masih beraktivitas. Ya. Kalau untuk pelaku sendiri, Maurits, apakah ada informasi bagaimana keseharian dia, kemudian bagaimana hubungan dia dengan istrinya, apakah mungkin ada konflik atau yang lainnya, Maurits? Nah, ini yang menjadi hal yang kita tanyakan juga, bahwa ketika kita tanya dia, memang dia benar-benar bernafsu melihat putrinya, itu yang pertama. Baru yang kedua, dia selalu mencari kesempatan ketika istrinya tidak ada, dan sehari-harinya adalah seorang petani begitu. Nah, karena beberapa kali dia juga melakukan hubungan badan ini di rumah, di ladang dan juga di sawah begitu. Jadi hidup yang sederhana seorang petani dan juga pas-pasan, karena ia mengatakan juga ia melakukan di ladang ketika istrinya menjadi buruh harian di ladang orang begitu. Oke, baik. Oke, Cukup ya. Baik, itu saja laporan dari Maurits. Ini cukup ini ya, memprihatinkan sebenarnya. Mudah-mudahan, dan kalau kita lihat sebenarnya oke, kita akhiri ya. Terima kasih Maurits. Mudah-mudahan ini nanti kita tunggu lagi laporan-laporannya. Terima kasih Bang Truli, Kak Eti, selamat sore. Iya, kita juga akhirnya jadi salah-salah bicara. Kenapa ya. tadi ada yang menggantung sepertinya informasi yang berusaha. Karena kalau udah berita-berita kasus apakah ini masker itu ya menghalangi Anda untuk bukan. berekspresi? Apalagi enggak, soalnya kalau bicara kasus ini ya, kekerasan seksual Iya, ini ya, dan iya, kejadiannya hampir sama ya, terjadi di lingkungan terdekat, oleh iya. orang yang dikenal, bahkan ini seorang bapak kandung gitu ya. Dan memang ini kasus banyak ya, terus. Iya, dan sekali ya. seingat saya gini ya, sejak kita membawakan acara yang sangat dahsyat ini ya, sejak 3 tahun yang lalu ya, kayaknya sudah banyak sekali kasus. Dahsyat. Seperti acara entertain acara RCTI dulu. Ya, jadi udah banyak sekali kayaknya ya, hampir nggak terhitung gitu melihat. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini ya, bahkan di lingkungan sekolah. Betul ya, sekali ya. Dan seperti biasa memang mungkin wajar sih kalau kita sebut ini Sumatera Utara ini memang salah satu daerah yang darurat krisis kekerasan ya. seksual seperti itu. Baik, mudah-mudahan korban tetap bisa kuat, dapat dapat keadilan dan dapat dihukum sekeras-kerasnya. Iya, dan korban bisa terus melanjutkan sekolah dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Psikologisnya juga bisa pulih ya. Iya, baik. Kita lanjut ke berita yang kedua, Kak, silakan. Ya, berita kedua kali ini dari transportasi ya, terkait dengan persiapan mudik, Idul Fitri 1445 Hijriah. Baik Tribuners, pintu tol Kisaran direncanakan akan dibuka menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pas pembukaan ini direncanakan untuk memecah kemacetan dan padatnya kendaraan yang melintas di jalan lintas Sumatera Pantai Timur saat arus mudik. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Asahan, Oktoni Erianto, mengaku jalan tol ini direncanakan beroperasi mulai 5 April 2024. Ia mengaku dalam hal ini Pemkab Asahan merasa bersyukur dan membantu melakukan pelebaran jalan di Simpang Katarina yang berpotensi macet. Jalan gerbang tol Kisaran direncanakan akan dibuka sepekan sebelum libur Idul Fitri. Untuk saat ini tidak ada kendala yang berarti atas pembukaan jalan tol ini, hanya saja ada beberapa rencana yang masih dilakukan oleh Pemkab dan Satlantas Polres Asahan. Baik Tribuners, seperti apa persiapan pembukaan jalan tol? Kita saksikan videonya berikut ini.
yang kita lakukan hari ini dalam rangka menyambut pembukaan exit tol Kisaran dalam rangka juga menyambut Lebaran ya, dan operasi Toba 2024. Maka pemerintah Kabupaten Asahan dalam ini menyambut baik ya, kita bersyukur tol itu sudah dibuka. Dan hal-hal yang kita lakukan pertama adalah berkoordinasi dengan beberapa elemen pemerintah ya, institusi yang ada untuk melakukan hal yang terbaik, termasuk salah satu yang kita lihat di Simpang Kartini adalah pelebaran jalan untuk melancarkan arus lalu lintas daripada kegiatan yang kita sampaikan tadi. Kemudian mungkin samping itu kita juga menyiapkan rest area nantinya, insya Allah yang di samping terminal yang ada gudang kargo kita. Rencana Pak kapan dibuka jalan tol ini Pak? Rencananya mungkin tanggal 4 atau tanggal 5 di bulan April. Berapa hari kira-kira Pak dibuka? Mana? Berapa hari kira-kira dibuka Pak? 4 beroperasinya operasional dan tanggal 4 sampai 5 mungkin sampai selesai operasi di Kupat. Selain pelebaran jalan tadi Pak, tadi kan ada peninjauan rencana pelebaran jalan. Apa kendala lain Pak mungkin yang dihadapi dari survei ini Pak? Kendala di samping mungkin waktu yang agak mepet ya, tapi kita bekerja sama bersinergi seluruhnya, insya Allah ini bisa berjalan baik. Dan kayaknya kendala yang lain tidak ada, sepanjang masyarakat mendukung, sepanjang masyarakat bisa mengerti tentang yang kita lakukan adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Dan pihak Polres Asahan telah melakukan rekayasa lalu lintas, rencananya akan melakukan jalur alternatif dari Simpang Air Batu samping Polsek masuk ke Pulaan, tembus nanti ke Simpang BW masuk ke tol. Dan kalau ada yang dari tol nanti kita masukkan ke Jalan Pondok Indah di samping bukit, tembus ke Simpang TM. Itu jalan alternatif rekayasa yang telah dilakukan Polres yang berkoordinasi dengan Ya, itu tadi wawancara dan situasi persiapan pembukaan jalan tol yang akan dilakukan pada tanggal 5 April atau seminggu sebelum libur Idul Fitri. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kita, reporter Alif Al-Qodri. Halo Alif, selamat sore. Halo. Selamat sore Kak Iti, selamat sore Bang Truli, selamat sore Medan. Iya, gimana Alif persiapan terkait dengan pembukaan jalan tol saat ini? Apakah bisa disampaikan kepada Tribuners? Ya, terima kasih Kak Eti. Pembukaan jalan tol ini direncanakan pada 5 April 2024 nanti. Pembukaan jalur pintu tol Kisaran ini untuk menyambut mudik Lebaran ya 2024 atau 1445 Hijriah. Nah, pembukaan ini mengantisipasi adanya nanti lonjakan penumpang atau lonjakan mobil yang datang dari arah Medan maupun dari antara rantau Prapat. Nah, keterangan dari Oktoni tadi, asisten perekonomian Pemkab Asahan, Pemkab Asahan sendiri sudah siap untuk dibukanya pintu tol ini karena Pemkab sendiri saat ini sedang mengadang pelebaran jalan di Simpang Katarina yang diduga nanti akan terjadi kemacetan karena pintu tol ini merupakan pintu tol akhir di Sumatera Utara gitu Kak. Yang paling ujung ini ya udah ya? Iya benar Kak, seksi 2 Kisaran yang paling ujung. Ini berapa kilometer kira-kira Alif yang akan dibuka ini? Ya, diperkirakan ada sekitar 48 km Kak dari arah Indrapura ke Kisaran Kak. Ke Kisaran ya. Kemudian kalau untuk persiapan sendiri, kondisi teknis segala macam, rambu dan lain-lain, apakah sudah ada yang disampaikan dari pihak tol? Ya, kemarin pihak tol sempat kita komunikasi dengan pihak tol di mana mereka sudah melakukan uji laik fungsi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan juga dari PUPR, Kementerian PUPR, di mana saat ini mereka masih menunggu hasil dari uji laik tersebut. Namun memang keterangan dari pihak tol sendiri, seluruh yang uji laik tersebut sudah diperbaiki, baik itu lampu ataupun juga administrasi untuk tiket ataupun untuk akomodasi perjalanan gitu Kak. Semua sudah diperbaiki mereka Kak.
Ya, kalau untuk tarif sendiri, Alif, apakah masih digratiskan seperti biasa atau sudah ada penentuan tarif? Ya, pintu tol Kisaran ini Kak direncanakan dibuka kurang lebih 10 hari ya atau 14 hari, mengikuti dengan operasi Patu Toba ya, operasi Ketupat Toba, di mana 14 hari tersebut berlanjut untuk mengamankan atau juga untuk memecah arus yang ada di Kabupaten Asahan Kak, gitu. Jadi untuk pintu tol Kisaran sendiri itu masih gratis Kak. Namun bila sampai di 50 itu sudah mulai dikenakan biaya menuju tebing tinggi sekitar 20.500 Kak. Oke, berarti ini sebagai informasi ya untuk Tribuners yang barangkali akan melakukan mudik ke arah Kisaran. Jadi ini masih gratis. Begitu ya Alif ya? Ya, untuk ruas tol seksi 2 Kak dari Kisaran menuju 50 itu masih digratiskan. Hanya saja memang nanti sudah masuk ke ruas 50 atau seksi 1 ke tebing tinggi itu Sudah mulai dikenakan ada. tarif sekitar 20.500 Kak. Iya, itu kalau seksi 1 sendiri itu baru juga ya untuk pembukaan ya. Ya, seksi 1 itu Kak diperkirakan kemarin pada November 2023 dibuka, itu menyambut tahun baru 2024. Nah, itu seksi 1 itu saat ini pada Januari lalu atau Februari maksud saya itu sudah dikenakan tarif Kak, karena beberapa bulan lalu sekitar ada 2 bulan itu digratiskan untuk operasional masyarakat Kak. Iya, apakah ada informasi Alif bagaimana antusias masyarakat untuk penggunaan tol seksi 1 Ya. dari 50? Ya, antusias warga Kak untuk penggunaan tol khususnya Kisaran ya. Kisaran ini mereka menyambut baik ya karena untuk 50 Kisaran aja Kak itu membutuhkan waktu setidaknya 1 jam hingga 1 jam setengah. Nah, bila tol ini dibuka kemungkinan bisa ditembus dengan 15 menit ataupun dengan setengah jam Kak. Jadi mereka merasa dengan dibukanya ruas seksi 2 ini mereka lebih terbantu dengan satu waktu dan juga tenaga Kak gitu Kak. Iya. Baik, Truli. Oke, cukup. Oke, Alif, terima kasih informasinya. Semoga jalan tol ini memang betul-betul menjadi solusi ya bagi pengendara jalan terutama yang akan mudik di libur Idul Fitri. Selamat bertugas kembali Alif. Selamat sore. Ya, terima kasih Kak Iti. Terima kasih Truli. Oke, baik. Baik Tribuners, kita lanjut ke berita terakhir ya dari suasana bulan Ramadan ya dari Pematang Siantar. Momen ini ya, momen Ramadan 1445 Hijriah dirasakan penuh sukacita oleh masyarakat kota Pematang Siantar. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, aksi berburu takjil pun terlihat di Pematang Siantar, khususnya di Masjid Ilham Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pardomuan, Siantar, Kota Pematang Siantar. Di sini sejumlah pedagang yang menjajakan makanan berbuka puasa atau takjil terus dibanjiri pembeli. Bahkan menurut Ketua Pedagang Nurdin Damanik, produk dagangan selalu habis. Nurdin menyampaikan bahwa di sini dagangan merupakan hasil produksi rumahan milik warga, kemudian dijual oleh remaja Masjid Ilham dan nantinya sebagian hasilnya akan disumbangkan kembali ke masjid. Nah, seperti apa suasana kemeriahan di Pematang Siantar? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Pak, ini sudah berapa lama kita ada Pak di warung Ramadan Masjid Ilham ini Pak? Kalau di sini hampir setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita buka ini. Oh,
Oh, ini Pak, kalau bisa Pak, ini hasil produksi dari mana Pak yang kita jual? Orang yang kirim, kita tinggal menjual remaja masjidnya. Remaja masjid. Iya. Berarti semuanya remaja masjid Pak ya? Iya, yang mengelola remaja masjid. Kita sebagai ketua saja, pengawas. Oh, Pak, kalau ini Pak melihat antusiasme masyarakat selama bulan Ramadan ini gimana Pak? Beli takjil Pak? Kalau di sini, kalau kita dari tahun ke tahun di sini 50-50 pembelinya. Nah, istilahnya orang non muslim 50%, orang muslim 50%. Berarti selalu ramai Pak ya? Ya, insya Allah rame-rame. Alhamdulillah kalau penjualannya. Iya Pak. Kalau ke masalah keuntungan gimana itu Pak ya? Apakah ke masjid semua, ke remaja masjid? Begini, kalau masalah keuntungan, karena kebetulan ini para remaja masjid ada berkisar lebih kurang 40 orang. Jadi nanti hasilnya dibagi dan sebagian dikasih infakkan di masjid. Sebagian lagi ke kas remaja masjid atau gimana? Ya, sebagian ada juga. Oh. Jadi ini murni dikelola dengan remaja masjid atas dasar swadaya masyarakat. Iya. Nah, itu tadi videonya berburu takjil di Masjid Ilham ya. Untuk melihat seperti apa keseruannya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alija. Selamat sore Alija. Ya, selamat sore Bang Suli dan Kak Eti. Selamat sore Medan. Coba itunya apa namanya, media center. Backgroundmu itu. Kok Ini kita kayak kostumnya sama ya? Iya, kayak ini ya. Coba kita ngelihat media centernya itu. Ada Kominfo di belakang, tiba-tiba teringat ini ya Kak ya. Coba kalau kita teringat Kominfo, teringat sama BTS. Iya. Maaf ya, agak sedikit menyimpang. Agak sedikit tapi menyimpang suka gitu. bercanda ya, Iya. Teringat BTS. Banyak teringat lah ini kalau kita sudah teringat sama BTS ya. Teringat menteri. Teringat menteri yang berfoto juga tuh tadi di tengah-tengah atlet. Oke, baik. Nah, Alija, barangkali bisa diceritakan ya. Ini kita tadi banyak melihat ininya tadi, apa namanya, aneka-aneka takjil gitu. Ya, ini harga paling murah berapa ya Alija? Barangkali di Kota Pematang Siantar. Ya, jadi fenomena wartakjil ini memang Bang, selain kita lihat di medsos juga udah sampai ke Siantar ya Bang. Jadi beberapa nonis ya. juga rame, bisa kita lihat juga di Masjid Ilham ya, selain yang teman-teman muslim, yang non muslim juga ramai belanja di sini. Takjil itu dari gorengan start dari 1.000, kemudian ada juga yang 5.004. Kemudian untuk bubur juga dimulai dari harga 5.000, kemudian panganan kayak lauk ayam begitu itu dari 10.000 gitu Bang. Nah tadi ya ramai, selain di Masjid Ilham, keramaian juga terjadi seperti di Jalan Kartini begitu Kait dan Bang Ruli. Oke, artinya fenomena yang ini ya, wartakjil ini tidak hanya terjadi di sini ya, di Masjid Ilham ya, relatif di daerah lainnya merata, di Siantar ya? Merata ya. Iya Bang Suli. Oke, baik. Nah, apa saja nih komentar-komentar warga itu terkait ini ya, suasana Ramadan hari ini gitu? Apa harapan yang disampaikan oleh warga? Ya, kebetulan memang Bang, 2 hari terakhir Kota Siantar sudah mulai mendung ya, sudah hujan, jadi nggak panas, bikin ngeluh banyak yang menjalankan ibadah puasa. Nah, masyarakat juga sangat sangat antusias ya untuk bulan puasa kali ini. Kemudian dari Dewan Masjid juga sudah keliling untuk bagaimana menjaga toleransi di Siantar yang kita kenal juga sangat heterogen begitu Bang. Jadi di Siantar kondisi saat ini cukup meriah, cukup ramai di beberapa titik penjualan takjil. Termasuk teman-teman wartawan juga yang nggak merayakan puasa juga sore juga. Tapi kalau di media center takjilnya gratis kan Alija? Iya. Di sini nggak ada makanannya, yang ada teh sama. Yang ada mungkin ini foto menara. Tapi kalau dari ini sendiri, dari Pemkab sendiri programnya terkait Pemko dengan Pemko ya, sorry ya, di Siantar ya. Kira-kira ada nggak program-program terkait dengan Ramadan ini Alija?
Jadi untuk Pemko Siantar untuk Ramadan kali ini seperti tahun sebelumnya itu selain safari Ramadan oleh wali kota, dari pihak BUMD-nya itu Perumda Tirta Uli itu menggratiskan tagihan air untuk seluruh yang ada di Kota Siantar. Kemudian Pemko juga beberapa tempat itu seperti di masjid ya, itu menyalurkan hibah keagamaan, Kak. Itu di situ nanti termasuk apakah usulan dari masjid itu rehabilitasi kegiatan keagamaan itu dikucurkan di tahun ini. Seperti kemudian nanti di Natal nanti juga dilakukan juga seperti itu, begitu, Kak. Oke. Kalau persiapan sendiri untuk terkait Idul Fitri, barangkali ada yang dilakukan tempat-tempat yang sering dikunjungi, mungkin ada warga yang mudik begitu, Alija, apakah ada? Untuk saat ini, Kak, kita juga belum tahu ya, Kak, terkait dengan kondisi lalu lintas mudik. Tadi juga saya hubungi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun terkait kapan pintu tol Sinaksak dibuka. Beliau menyampaikan rencananya mereka akan rapat di Medan dengan BPJT Kementerian PUPR, Dirlantas dan Utama Marga Waskita untuk kapan akan dibuka pintu tol Sinaksak yang sebelumnya pada momen Natal tahun baru kemarin itu dibuka secara fungsional sampai tebing secara gratis. Untuk yang momen kali ini kita masih sama-sama menunggu, Kak, kepastian fix jadwal kapan dibuka pintu tol. Seperti itu, Kak, dan Bang Trudy. Oke, baik. Ada lagi mau ditanya? Baik, itu saja. Semoga sebagai salah satu kota yang heterogen ya, Siantar ini bisa menjalankan ibadah puasa penuh dengan toleransi ya. Wartakjil pun bisa berlaku damai, tidak sampai terjadi rebut-rebutan. Terima kasih Alija untuk laporannya. Ditunggu ya laporan-laporan selanjutnya. Selamat bertugas dan selamat sore. Selamat sore, Kak Eti dan Bang Truli. Ya, baik, itu tadi Tribuners, laporan terakhir dari Pematang Siantar. Kita sudah tiba di penghujung acara dan sudah menyampaikan 3 berita untuk Selamat Sore Medan hari ini ya. Ya, saatnya kita berdua undur diri dan kita akan kembali pada pekan depan, tentu saja dengan berita-berita yang gak kalah serunya dibandingkan dengan hari. Saya Eti Wahyuni. Dan saya Truli Okto, terima kasih, sampai berjumpa kembali dan selamat sore.